Tabi pun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Pria di Pringsewu yang tega menghabili anak tirinya diringkus polisi. Jadi di mana? Oh, di sini. Kita sama suka. Iya, kamu supirnya di mana? Ya benar di Pengendara motor di Bandar Lampung jadi korban pengeroyokan pengendara mobil akibat motornya nyaris menabrak mobil tersangka. Fenomena ribuan ikan meloncat ke darat di pantai Kota Agung, Tanggamus dan jadi rebutan warga. Seorang pelaku pencabulan terhadap anak tiri diringkus di rumahnya di Kecamatan Gading Rejo, Pringsewu pada Kamis siang. Tersangka berinisial TW, pria berumur 42 tahun yang kesehariannya sebagai petani. Akibat ulah bejat tersangka, korban yang masih duduk di kelas 1 SMA tersebut kini hamil 8 bulan. Berapa? 10 kali? 5 kali? Sekali aja, Pak. Sekali. Ya sekali sama 100 kali sama aja. Mending kamu jujur, berapa kali? Cuma sekali berapa? Kamu kenapa ketega sama anak tirimu? Ya dia yang ngajak, Pak. Nggak mungkin lah, dia masih di bawah umur kok kamu ngajak. Aku nggak maksa, enggak. Nggak mungkin anakmu ngajak. Saat diinterogasi polisi, tersangka mengaku mencabuli korban sebanyak 1 kali. Pengakuan tersangka bertolak belakang dengan laporan korban yang mengaku sering dicabuli sejak SMP. Kasus pencabulan dilakukan tersangka di rumahnya. Istri tersangka atau ibu korban tidak mengetahuinya karena sedang sakit keras. Sedangkan korban tidak berani melawan tersangka karena diancam akan dianiaya dan diusir dari rumah. Kasus pencabulan diungkap oleh guru korban yang mencurigai perut korban seperti orang hamil yang kemudian diperiksakan ke puskesmas. Pelaku berinisial T, umur 42 tahun, alamat Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu. Sedangkan korbannya adalah anak tirinya sendiri yang berinisial S, umur 16 tahun, tinggal satu rumah. Kejadian ini diketahui awalnya saat di sekolah. Seorang guru BK mencurigai bentuk fisik korban yang mengalami perubahan dan badannya lemas. Kemudian guru tersebut mengajak korban ke puskesmas untuk memeriksa kondisinya, dan dari hasil pemeriksaan di puskesmas bahwa korban dinyatakan telah hamil lebih kurang 8 bulan. Akibat perbuatan tersangka tersebut, korban kini terpaksa berhenti sekolah, sedangkan tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Pringsewu. Para pengunjung rumah warnet atau warnet di Kelurahan Imporo, Kecamatan Metro Pusat Metro dikejutkan kedatangan polisi pada Rabu malam. Pada penggerebekan ini, polisi langsung memeriksa komputer yang sedang dimainkan para pengunjung. Satu pengunjung warnet ditangkap karena terpergok bermain judi slot. Tersangka bernama Zaldi Aldian, pria berumur 33 tahun, warga Lampung Tengah. Tersangka merupakan seorang pengamen. Kartu ATM yang dipakai tersangka untuk transaksi judi daring turut disita. Tim TKP sudah mengamankan satu pelaku inisial Z asal dari Lampung Tengah. Jadi kronologinya tim TKP menyamar
di sebuah warnet. Ketika di situ ada yang sedang main judi slot. Judi slotnya spesimen. Untuk warnet itu wilayah Imopuro, Kecamatan Metro Pusat. Demikian. Kalau profesinya tersangka sendiri apa? Profesi tersangka setelah kami periksa, beliau itu sebagai pengamen di jalan. Kalau dari pengakuannya duit dari hasil ngamen dia atau gimana itu buat main judi online? Untuk judi online, dia modal dari hasil mengamen. Setelah dia mengamen, dikumpulkan, baru dia deposit. Pada kasus tersebut, komputer yang dipakai tersangka untuk berjudi turut disita sebagai barang bukti. Polisi menjerat tersangka dengan pasal tentang perjudian, ancaman hukumannya maksimal di penjara selama 10 tahun atau denda 25 juta rupiah. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Utara. Sejumlah benda terlarang ditemukan petugas saat merazia seluruh ruang tahanan di rumah tahanan atau rutan kelas 2B Kota Bumi, Lampung Utara, Rabu malam. Benda-benda seperti paku, jarum, gunting, pisau cukur hingga botol beling itu disita dan akan dimusnahkan. Razia diawali dengan mengeluarkan para tahanan untuk dikumpulkan di ruang aula. Sebagian petugas menggeledah ruang tahanan dan sebagian lagi menggeledah para narapidana. Petugas juga melakukan tes urin secara acak kepada para narapidana dan petugas rutan. 20 orang yang dites urin hasil seluruhnya negatif mengonsumsi narkoba. Razia dilakukan tim gabungan petugas rutan, tentara, dan polisi. Razia bertujuan untuk mencegah masuk dan beredarnya narkotika dan aksi penipuan secara daring yang dilakukan para narapidana dari dalam rutan. Dalam pemberantasan narkoba yang ada di dalam lapas maupun rutan, dalam ini kita melaksanakan kegiatan razia dan tes urin bagi warga binaan dan pegawai. Dari 35 kamar ya, dinyatakan steril daripada narkoba, senjata tajam, dan barang-barang lain yang dianggap berbahaya. Dan dari hasil tes urin dari warga binaan dan pegawai yang kita ambil dari 30 orang dinyatakan negatif, sehingga rutan Kota Bumi adalah zero daripada narkoba, senjata tajam, handphone maupun benda yang lain. Petugas menyatakan razia serupa akan dilakukan secara berkala dan jadwalnya dirahasiakan. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Seorang pengendara motor jadi korban pengeroyokan pengemudi mobil dan temannya karena hendak menabrak mobil mereka yang hendak menyeberang jalan. Pengeroyokan tersebut terjadi di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Kedaton, Bandar Lampung. Dalam rekaman CCTV terlihat korban dianiaya hingga jatuh dari motornya. Akibatnya korban mengalami luka berdarah di mata dan lebam di wajah. Keributan akhirnya bisa dilerai polisi yang sedang bertugas mengatur lalu lintas. Pengeroyokan tersebut dilaporkan korban ke polisi. Satu tersangka bernama Bastian Rutsunando Girsang ditangkap di rumahnya di Lampung Selatan. Satu lagi tersangka masih buron. Tersangka menyatakan penganiayaan tersebut dilakukan secara spontanitas karena kesal dengan ulah korban. Saya menetralkan kendaraan dulu, baru saya pukul tendang dia sekali, saya pukul dia sekali. Kamu sebelumnya pernah dihukum kok nggak? Nggak pernah, Pak. Kamu nyesal nggak kamu melakukan penganiayaan? Saya sangat menyesal, Pak. Kenal nggak Bang sama korbannya? Kenal nggak sama korban? Enggak, tapi saya sudah mencoba untuk perdamaian. Kemarin itu nyebrang berobat ya? Karena saya lagi bawa berobat dari orang sakit, dan saya sudah minta izin kepada yang menjaga untuk memutar itu. Menurut polisi, motor korban nyaris menabrak mobil tersangka karena remnya mendadak rusak. Saat itu, korban sedang membawa anggota keluarganya yang sakit menuju ke rumah sakit. Korban yang merupakan pengendara motor dan pelaku adalah pengendara mobil Terios hitam terlibat senggolan di depan Kedaton Medical Center Jalan ZA. Jadi ketika mobil Terios ini akan menyeberang jalan, yang bersangkutan korban itu remnya blok tapi dalam keadaan cepat sehingga hampir menabrak Terios tersebut. Lalu sepeda motor dan mobil Terios ini sama-sama berhenti.
lalu 3 orang dari mobil Terios itu keluar, lalu ada yang memukul mata korban sehingga kaca matanya pecah, lalu ada juga yang menendang atau memukul badan korban. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Polisi mengimbau teman tersangka yang masih buron segera menyerahkan diri sebelum ditangkap. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.